Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang, minaz zulumati ilal nur. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yuzlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya ketika membutuhkan pertolongan. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya darinya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Pada bagian pertama ini, penggalan hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang berarti ukhuwatul islamiyah. Persaudaraan dalam Islam tidak membedakan status sosial seseorang, baik hubungan darah, suku, daerah, miskin atau kaya. Dalam hadis ini, persaudaraan dalam Islam dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang muslim harus memiliki rasa kasih sayang kepada muslim yang lainnya, sebagaimana ia telah menyayangi dirinya sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu la yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Nah, dari penggalan hadis ini mengandung pesan yang sangat besar, bahwasannya seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya dalam bentuk apapun. Kata zalim di sini berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau merugikan hak orang lain. Nah, kezaliman ini tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau menyakiti, tetapi juga kezaliman itu bisa terjadi oleh perkataan atau sikap. Nah, contohnya ketika kita menghina teman, membuli orang lain, menyebarkan fitnah, atau mengambil hak orang lain atau menipu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar seorang muslim menjaga lisannya, karena banyak merusak yang muncul akibat perkataan yang tidak dijaga. Nah, dalam Mahfuzat juga dijelaskan bahwasannya salamatul insan fi hifzil lisan. Nah, keselamatan manusia terletak pada saat menjaga lisannya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, wala yuslimu, yang artinya dan tidak membiarkannya. Nah, penggalan hadis tersebut maksudnya adalah
Seseorang muslim tidak boleh meninggalkan saudaranya ketika sedang membutuhkan bantuan. Ketika kita melihat saudara kita mengalami kesulitan, maka kita tidak boleh bersikap acuh atau tak acuh. Pada sesungguhnya, Islam tidak mengajarkan kepada kita sikap individualis atau hanya memikirkan diri sendiri. Nah, sebaliknya, Islam mengajarkan kepada kita semua bahwasannya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Contohnya, ketika ada tetangga kita yang terkena musibah atau sakit, kita bisa menyebutnya atau kita bisa membantu semampu kita. Ketika kita ada teman yang mengalami masalah, kita bisa memberi dukungan dengan semangat atau kita memberi kebahagiaan. Walaupun bantuan yang kita berikan kecil, tetapi jika dilakukan dengan ikhlas maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Nah, penggalan ayat ini menjelaskan bahwasanya ini adalah salah satu janji Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang menabung kebaikan untuk diri kita sendiri. Banyak orang yang berpikir bahwasannya membantu orang lain akan mengurangi waktu kita, tenaga kita, dan harta yang kita miliki. Akan tetapi dalam Islam, membantu orang lain justru membuka pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bantuan tidak harus berupa uang, akan tetapi bantuan bisa berupa tenaga, waktu, nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat, dukungan moral, doa yang tulus. Jadi, ketika seseorang ikhlas membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupannya. Mungkin Allah memudahkan rezeki kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita, memudahkan belajar kita, atau menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, janganlah kita pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, kita masuk poin yang kelima, wa man farraja an muslimin kurbatan, yang artinya barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim. Nah, penggalan hadis ini, kesulitan yang dimaksud dalam hadis ini sangat luas. Bisa berupa kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan pekerjaan, kesulitan berkeluarga, ataupun kesedihan dan tekanan batin seseorang. Nah, jadi tidak semua orang mampu menghilangkan seluruh masalah orang lain, tetapi setidaknya kita dapat membantu meringankan bebannya. Dalam Islam, meringankan beban seseorang atau meringankan beban orang lain merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk poin yang keenam, yaitu faradallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang artinya Allah akan menghilangkan satu kesulitannya pada hari kiamat. Bahwasannya adalah ini balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mampu meringankan satu kesulitan seseorang muslim. Kita masuk poin yang ketujuh, yaitu poin yang terakhir. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Nah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Penggalan hadis ini menjelaskan aib adalah kekurangan atau kesalahan atau keburukan yang dimiliki seseorang. Jadi setiap manusia pasti memiliki kekurangan atau kelebihan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ataupun ketika kita mengetahui kesalahan saudara kita, keburukan saudara kita, tugas kita adalah menasihatinya dengan cara yang baik, bukan kita mempermalukannya di depan orang lain. Menutupi aib itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi kita menjaga kehormatan seseorang tersebut sambil tetap membiarkan nasihat agar ia menjadi yang lebih baik. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.